Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi, menolong kita menjadi orang yang selalu ingat dan yakin bahwa segala-galanya itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah, termasuk pertemuan ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul selalu sadar diri, ya. Karena tidak mungkin orang bisa bertobat tanpa sadar diri. Nah, rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan mencoba mengkaji tentang salah satu amalan yang luar biasa efeknya, dahsyatnya, yaitu istighfar. Pernah ada yang datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Yang pertama, beliau yang konsultasi itu berkata begini, "Syekh, di kampung kami kemarau sangat panjang. Apakah ada amalan agar Allah menurunkan hujan?" Istighfar. Mintalah ampun kepada Allah. Selesai itu datang lagi tamu, "Syekh, keluarga kami dalam kesempitan rezeki. Susah sekali. Rasanya rezekinya sempit. Adakah amalan yang bisa membuka pintu rezeki?" Istighfar. Banyak istighfar. Datang lagi tamu yang ketiga, "Syekh, kami sudah menikah lama, belum punya anak. Adakah amalan yang bisa syariatnya membuat kami dititipi keturunan, momongan?" Istighfar. Datang lagi yang keempat, "Syekh, panen kami gagal. Kebun kami sering gagal panen. Adakah amalan yang bisa membuat panen kami jadi bagus?" Istighfar. Disebut terus istighfar. Ada seorang santri ke beliau di sana, "Ya Syekh, ini semua masalah. Kok jawabannya hanya satu, istighfar?" Lalu Syekh mengatakan, "Ini bukan perkataanku. Ini adalah kalimah Allah. Al-Quran, surat Nuh ayat 10, 11, 12. Silakan coba kita buka, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, aku berkata kepada mereka, kepada umatnya Nabi Nuh, ya, mohonlah ampunan kepada Rabb Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit untukmu, ya, kepadamu. Kemudian Dia akan memperbanyak harta tuh, dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Jadi di sini jelas sekali janji Allah
bagi orang yang istighfar, nah kalau dia kemarau, makanya sholat meminta hujan itu adalah isinya istighfar, permohonan ampun. Kemudian amalan yang dapat membuka pintu rezeki yang halal dan berkah adalah istighfar. Loh itu orang-orang banyak yang berbuat maksiat, tidak sholat, rezekinya dibanyakin lah, itu istijraj lah, tidak usah kagum ya. Sama sekali jangan kagum kepada orang yang diberi rezeki padahal dia ahli maksiat, itu istijraj, hanya untuk menambah kehinaannya saja, tidak akan membahagiakan, karena bahagia itu pada rezeki yang berkah. Nah, rezeki yang berkah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang banyak istighfar. Jadi kalau orang jarang istighfar, ya di rezekinya tidak akan menenangkan. Karena dalam bertemu dengan rezeki bakal banyak itu peluang berbuat dosa. Yang ketiga adalah bagaimana Allah menjanjikan memperbanyak anak, termasuk jodoh ya, karena adanya anak itu lewat jodoh. Jadi yang belum punya jodoh, yang belum punya pendamping, maka salah satu amalannya adalah memperbanyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Juga yang belum punya anak, belum dititipi anak, sedang menanti-nantikan ingin punya anak, bersamaan dengan menyempurnakan ikhtiar, apakah ke dokter, apakah ya ikhtiar syariat, maka perbanyaklah terus istighfar. Karena istighfar ini adalah syariat dari Al-Quran, tuntunan Allah bagi orang yang ingin punya anak, nambah anak. Lalu yang keempat adalah bagaimana kalau kebun-kebunnya atau ya infrastrukturnya kurang bagus, maka istighfar bagian dari solusinya. Rasulullah SAW pun menjanjikan man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, Allah akan menghilangkan cemas ya, galau, takut terhadap apa yang belum terjadi, nanti dicabut oleh Allah. Karena yang menanamkan gelisah di hati kita juga adalah Allah. Jadi kalau kita tidak enak hati, galau, cemas, itu Allah yang menanamkan di hati kita. Kenapa? Karena ada yang salah. Kalau kita berbuat dosa dan maksiat, Allah pasti tahu, dan salah satu alarmnya adalah Allah menanamkan ke hati kita itu kegelisahan. Jadi kalau kita terus-menerus dalam kegelisahan, biasanya cemas terhadap yang belum terjadi, sedih dengan yang sudah terjadi. Nah, ini obatnya adalah istighfar. Kemudian wa min kulli doikin makhrajan. Nah, sesudah hati ditenangkan, walaupun masih ada masalah, tapi hati tenang. Itu udah nikmat tuh, ya. Karena kalau hati kita gelisah, resah, wah, udah kita tidak bisa menikmati apa-apa. Jadi walaupun masalah belum selesai, tapi hati sudah ditenangkan oleh Allah, itu bagian dari pertolongan Allah, bagian dari nikmat. Wa min kulli daikin makhrajan, jalan keluar. Nanti ada aja jalan keluarnya tuh. Tidak harus selalu terbayang, tidak harus selalu terpikir oleh kita, tapi nanti akan oleh Allah yang menguasai segala-galanya. Allah tahu masalah kita. Bagaimana Allah tahu masalah kita? Karena masalah yang kita jalani ini terjadinya juga dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak bisa masalah apapun terjadi. Kenapa Allah izinkan masalah terjadi? Ya boleh jadi karena dosa-dosa kita, maka salah satu penggugurnya adalah masalah kita.
Kalau gitu nggak perlu dong kita tobat. Ya kalau kita tidak istighfar maka akan terus dibelit oleh kegelisahan, oleh masalah yang tiada berujung. Karena obat dari dosa adalah tobat. Lalu nanti ada jalan keluarnya sendiri. Ya ada jalannya. Nggak tahu gimana. Makanya disebutkan warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi tidak harus solusi itu terbayangkan oleh kita seluruhnya. Kadang-kadang Allah menutup pikiran tidak terbayangkan. Ya, aduh ini tidak ada solusinya. Ini buntu nih. Ini nggak mungkin. Nah, ini kata-kata makhluk ya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi bagi Allah tidak ada tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita banyak sekali keterbatasan, tapi bagi Allah tidak terbatas kekuasaannya. Dan Allah sudah janji Allah itu pasti. Jadi Allah menjanjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki pertolongan yang tidak diduga-duga. Jadi kita optimis terus ya. Maka rekan-rekan sekalian, kita harus serius banyak istighfar. Pertanyaan, kenapa kita jarang istighfar? Penyebab kita jarang istighfar adalah karena kita tidak merasa banyak dosa. Tidak merasa terancam oleh dosa kita. Padahal setiap hari itu kita produktif sekali melakukan dosa. Apapun yang kita lakukan ada kecenderungan menjadi dosa, termasuk di dalam taat sekalipun. Di dalam berbuat kebaikan sekalipun berpeluang ada dosa. Loh, bagaimana mungkin kita sedekah jadi dosa? Ya, kalau sedekah niatnya ria. Bagaimana mungkin baca Quran jadi dosa? Kalau niatnya ria, karena kan itu ibadah. Ibadah itu hak Allah. Salat yang ria, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi dalam salat saja kita bisa jadi dosa kalau ria, ya. Maka setiap ketemu orang ngobrol itu cenderung jadi dosa. Ada pamer, ada ujub, merasa diri spesial, ada takabur, merendahkan orang lain dalam ngobrol, ada gibah, mencela orang lain, membuka aib orang, ada fitnah, ada bohong, ada dilebih-lebihkan, ada dikurang-kurangkan. Ngobrol itu aslinya peluang dosa. Setiap ngobrol, belum lagi mata, bangun tidur, lihat HP, sudah berzina mata melihat yang tidak halal, yang sia-sia. Keluar dari rumah, lihat makanan, bukannya bersyukur, dicela jadi dosa. Lihat lemari pakaian, mencela pakaian yang ada. Udah jelek-jelek, ini terus saja. Tiap bicara cenderung jadi dosa. Belum lagi kita keluar, lihat kendaraan, lihat rumah, terus bicaranya tuh dicatat. Mayal fiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ya kalau kita bicara kecuali ada malaikat yang mencatat, yang mengawasi dan mencatat. Belum lagi kita ketemu orang olahraga, bersepeda, lari, jalan,
apa sajalah ya, golf, itu berpeluang olahraga apapun. Ada ujubnya, ada riaknya, ada sombongnya. Belum lagi mata tidak terjaga, ada dengkinya. Waduh, itu dosa, 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 dosa. Jadi numpuk-numpuk seperti tinta hitam yang terus mengotori hati. Waduh, gelap hati kita. Apa cirinya? Ya, tidak pernah tenang. Susah untuk mendengar suara hati nurani. Seperti dalam sumur, di dalamnya itu ada speaker ya yang terus nyala tapi tertimbun oleh sampah sehingga suara dari mikrofon dari speaker itu tidak lagi terdengar. Itulah suara hati. Kalau tertimbun oleh dosa-dosa tebal-tebal, hati jangan lakukan, kita tidak mendengarnya lagi. Bukan tidak ada suara hatinya, tapi sudah tidak bisa mendengarkan lagi suara hati. Istafti qalbak, itu bencana besar. Kita sudah tidak lagi bisa mendengar suara hati nurani kita, sehingga kecenderungan kita hanya memperturutkan nafsu. Nauzubillah. Nah, rekan-rekan sekalian, orang yang beriman melihat dosa itu seperti melihat gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Sedangkan orang munafik lihat dosa itu seperti lalat. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, dia semakin merasa terancam oleh dosanya, maka dia jadi banyak istighfar. Tapi makin casing, orang yang ahli casing, yang dipikirnya casing saja, bukan isinya yang jelek, maka dia tidak menganggap dosa sebagai ancaman, maka dia tidak bisa tobat. Dua, kenapa orang jarang bertobat? Karena dia hanya melihat dosa orang lain, fokusnya kepada dosa dan kesalahan orang. Jadi orang-orang yang sibuk lihat ini jelek, ini ngaco, ini terus semuanya diobrolin kejelekan, kedosa orang. Itu ciri khas tuh. Kalau ada orang ngobrol dan sangat sibuk menyalahkan, melihat kejelekan, kekurangan, kesalahan orang, walaupun tidak ada kaitan dengan dia, walaupun bukan urusan dia, tapi sibuk saja menilai buruk orang lain. Nah, ciri orang yang bekal sulit tobat adalah orang yang sangat fokus kepada kekurangan, kesalahan, dan kejelekan orang. Siapa aja nanti dia cari kesalahannya, tetangga, sanak saudara, pemimpin, partai, artis, pokoknya tiap lihat orang, dia sibuk dengan kesalahan orang lain. Nah, ini ciri khas orang yang tidak akan bisa melihat kesalahan diri. Yang ketiga, kenapa orang tidak bisa tobat? Karena dia merasa sebagai korban. Misal dompet hilang, kita merasa sebagai korban copet. Nah, ini dari sisi syariat benar, pencopet itulah yang bagian jahatnya ya, pencurinya, yang zolimnya. Dan kita adalah orang yang dizalimi oleh pencopet secara syariat. Tetapi secara hakikat silakan baca surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sebentar ya, surat Asy-Syura ayat 30. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali diundang oleh dosa kita sendiri. Dan apapun musibah yang menimpa kita ya, benar, wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Betul?
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Artinya, kalau kita dicopet, benar si copet itu melakukan kezoliman. Tapi terpilihnya diri kita menjadi korban pencopetan, nah itu sebetulnya kita yang mengundangnya. Jadi dosa kita yang mengundang si copet itu menyopet diri kita sehingga terjadi percopetan. Misal di bis ada sekitar 50 orang. Nauzubillah kita kecopetan. Kenapa kita? Kenapa enggak yang lain? Nah, ini dosa kita. Nah, orang yang hanya fokus, saya dizolimi oleh ini, saya disakiti oleh suami saya dizolimi oleh istri saya, anak saya zolim ke saya. Pokoknya yang hidupnya merasa sebagai korban, itu tidak bisa tobat. Padahal, semua kepahitan itu diundang oleh dosa kita. Itu dalilnya. Atau An-Nisa 79, hampir sama isinya, ya. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa dan ya tiada satu pun karunia yang datang kecuali dari Allah, dan wa ma asobaka, dan tidak ada musibah yang menimpa kecuali itu diundang oleh diri kita sendiri, ya. Saya suka lebih baik baca daripada salah, ya, maaf. Kalau Ustaz Adi Hidayat mau udah ngelotok di luar kepala. Ma asobaka min hasanatin faminallah, benar. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, itu faminallah. Dan apapun bencana, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, dan bencana apapun yang menimpamu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi kalau ada kepahitan, jangan sibuk play victim, ya. Aduh, merasa diri sebagai korban. Kita sebetulnya korban dari dosa kita sendiri. Korban dari ya perbuatan dosa. Makanya kalau ada kepahitan-kepahitan, yang harus kita lakukan adalah cepat ingat dosa kita. Apa ini? Dosa yang mengundang ini. Kalau sebagai orang tua saya salah, saya belum jadi contoh yang baik, saya belum membimbing anak-anak dengan sungguh-sungguh, saya belum tulus menyayangi anak-anak, belum banyak mendoakan dengan benar-benar menghibah kepada Allah, saya belum menjaga pakaiannya, makanannya, dengan wah, udah tobat, anak menyakiti kita, kita minta ampun ke Allah. Karena sangat boleh jadi anak berbuat buruk kepada kita adalah tabungan dari dosa kita. Bukan sibuk menyalahkan anak. Murid kurang bagus, ya guru tobat. Karyawan akhlaknya belum bagus, tobat. Tapi saya enggak nyakitin dia, enggak nyakitin dia, tapi kita nyakitin yang lain. Tapi enggak loh, A10 saya enggak pernah nyakitin orang. Tapi dari mulai balik, berapa banyak orang yang kita sakiti. Mungkin waktu di kantin dulu, waktu SMA pernah ngambil makanan. Mungkin pernah nendang kucing. Mungkin pernah nawar sampai orangnya rugi. Kita lupa, Allah tidak lupa. Semua dosa yang kita lakukan, tidak ada yang tidak diketahui Allah, tercatat dari balik. Jadi kalau kita kurang istighfarnya, itu ngejar terus semua dosa kita tuh. Cinta monyet, cinta beruk, ya, itu ada catatannya. Yang dulunya playboy cap 2 cula, enak saja
berbuat, dan ya itu ada catatannya. Walaupun sepertinya kita culun waktu itu, tapi kalau sudah balik, nah itu kalau kita tidak istighfari, kita tidak minta ampun kepada Allah, itu akan ngejar semua dosa kita itu, perkataan kita, perilaku kita, semuanya balik ke kita. Tidak ada yang ketukar. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat buruk, nah itu pun kembali ke kita. Jadi tidak ada orang yang paling merugikan diri kita selain diri kita sendiri. Oleh karena itulah orang yang menyadari semua ini, dia banyak istighfar, ampun ya Allah. Dan istighfarnya itu harus berisi ya. Jadi jangan astagfirullah, 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 hanya ngejar bilangan. Karena kan Allah tidak hanya mendengar kata-kata kita, tapi Allah tahu kita ini mengaku tidak atas dosa kita. Astagfirullah ya Allah. Sholat saya tadi tidak khusyuk, astagfirullah, mata tidak terjaga, astagfirullah, perkataan saya tidak baik, astagfirullah, astagfirullah ya Allah, tadi ada yang minta-minta, pada engkau sudah mendatangkan, pada saya ada uang, tapi saya tidak ngasih, astagfirullah, tadi ada orang nolong, tapi saya tidak berterima kasih, aduh terus astagfirullah, astagfirullah. Nah ini luar biasa hadirin, kalau orang istighfar terus doanya bakal mustajab, dan Allah seperti yang dijanjikan, akan turun rahmat Allah, rezeki juga akan dibuka oleh Allah. Satu-satunya yang membuka menutup rezeki itu adalah Allah ya. Dan yang punya hutang-hutang juga kalau istighfarnya bagus dibayar oleh Allah. Berapapun jumlahnya nggak ada masalah. Yang hutang-hutang pinjol itu harus banyak tobat. Nanti gimana, dari mana? Entahlah, Allah kalau mau ngelunasin banyak jalannya. Tobat, 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 tangisi dosa. Banyak sekali dosa kita. Sekujur tubuh ini, lahir, batin, harta, wah. Kalau kurang tobat, hidup tidak tenang, hidup selalu dililit masalah, tidak akan bisa menikmati hidup ini dengan bahagia. Tidak bisa. Stres terus, tegang terus. Nah itulah kurang lebih. Mari kita tukar pikiran. Aduh maaf ya. Pip. Baik, Mungkin jangan nanya aja lah. Kawan-kawan yang punya pengalaman, yang punya tentang istighfar, silakan. Jangan baik nanya bagi terus. Tapi yang punya pengalaman bagaimana istighfar bisa menjadi jalan pertolongan Allah. baik bagi sahabat Izum yang ingin bertukar pikiran boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial lainnya boleh ditulis dahulu. Izin AA, ini ada titipan doa dari santri karya dari Kang Helmi MKTV. Minta doanya, istrinya akan melahirkan putra yang kedua. Masya Allah. Ya, semoga Allah yang maha mendengar, yang menitipkan janin di rahim istrinya, yang membesarkan, dan juga yang bisa mengeluarkannya, memberikan kemudahan dan memberikan keberkahan, sehingga kelahiran ini menambah iman, jadi amal soleh, jadi dakwah, dan nambah pahala sabar dan menyabarkan. Amin ya rabbal alamin, ya Allah, Allahumma yassirlah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas doanya. Selanjutnya ini ada yang bertanya di media sosial lain, dari YouTube. Mohon maaf, minta izin tip dan triksnya Agim, bagaimana kita menyikapi seseorang yang melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan yang ada pada dirinya. Terima kasih. Ya, ini penting ya. Bagaimana melihat orang lain yang melihat kesalahan. Misalkan kita ada teman sibuk melihat kesalahan kita. Sebetulnya itu bukan urusan kita. Jadi gini,
Kalau ada orang yang perilakunya tidak sesuai dengan standar akhlak yang diajarkan Islam, maka itu adalah Allah mengajari kita, mempertemukan kita dengan orang tersebut supaya kita jadi tahu jeleknya. Sekarang nyata, kalau kemarin teori ya, tuh seperti itu tuh, orang yang suka nyalahin orang, ini teori. Nah sekarang kita ketemu dengan orang yang suka nyalah-nyalahin terus, yang nyari-nyari kesalahan terus saja. Nah, kita, oh iya bener. Ini berarti kita bukan cuma teori, sekarang kita udah lihat kelakuan orang yang tidak baik akhlak seperti itu. Ini apa maksudnya? Supaya kita tidak meniru kelakuan tersebut. Satu, tapi dia ngeganggu saya jadi nggak enak. Berarti ini Allah mengingatkan dosa-dosa kita. Kalau nggak enak, berarti ada dosa-dosa kita nih. Kita ke orang lain juga pernah melakukan hal yang sama. Makanya selain kita jadi ladang ilmu, belajar, kita juga ladang tobat. Ampun ya Allah, saya disakitin, ini buah dari kelakuan saya, suka ngeburuk sangkain orang, jadi istighfar. Yang ketiga, latihan idfa billati hiya ahsan, menolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Udah latih diri kita ya. Latih untuk tidak mudah jengkel, tidak marah dengan perilaku orang tersebut. Syukur kalau kita bisa memberikan nasihat. Tapi intinya itu tuh, Allah memberikan ladang ilmu supaya tidak ditiru ladang evaluasi diri, istighfar, karena ini boleh jadi dosa kita yang sama juga kita lakukan dari dulu-dulu. Ladang berlatih, ladang memaafkan, ladang membalas dengan kebaikan. Gitu. Tadi An-Nisa 79 ya, dengan Asyura ayat 30. Ini penting. Kalau nggak begini ya repot. In ahsantum itu sebentar. Sok lagi Bib. Baik Kak, izin. Ini di Zoom sudah ada yang raise hand. Silakan Ibu Rika, boleh di-unmute. Ya, Assalamualaikum AA, nuhun kesempatannya. Kalau Tunggu dulu Bu. Apa yang terpikir Bu sesudah Ibu mendengarkan uraian tadi? Alhamdulillah banyak untuk memperbaiki diri. Selama ini saya coba dengan istighfar, sholat taubat tiap malam. Terus saya gitu lihat ada apa yang orang kayak pemulung yang udah sepuh, pas saya nggak ada rezeki gitu, saya istighfar, ya Allah ini kesempatan saya tapi saya belum bisa memberikan seperti itu. Dan ini kalau istighfar itu apakah hanya cukup kita dengan sholat zikir dengan istighfar dilanjut dengan sholawat terus sholat malam, apakah selalu kita juga, saya kalau ini berbuat misalnya kesempatan bagus belum saya laksanakan, saya istighfar, itu apakah ada tambahan biar saya bisa istiqomah terus, istighfar, memperbaiki diri, saya juga berdoa terus, memperbaiki terus menerus untuk lebih baik lagi. Ya terus saja Ibu, jangan berhenti, dan juga dalam keadaan lainnya, lagi masak, sedang jalan, sedang lari, sedang olahraga, sedang ngurus anak, terus istighfar yang banyak, istighfar, tapi ya diatur sedemikian rupa supaya orang lain tidak suudzon. Ada yang mengerti keluarganya kita istighfar adalah amalan, tapi ada yang belum mengerti karena di Indonesia ini istighfar tuh disangka lagi jengkel, ya kan? Iya. Nah, jadi harus hati-hati kalau di depan orang beristighfarnya. Tidak semua orang memahami bahwa kita sedang istighfar, ada yang menganggap kita lagi sebel. Ya. Yang paling penting adalah istighfarnya berisi Bu, jadi tidak hanya astagfirullah, astagfirullah rangkaian kata, tapi ada kata, duh tadi Allah saya tuh ria, astagfirullah tadi saya berlebihan, astagfirullahaladzim, tadi saya pelit, terus apa aja tuh yang kira-kira sekecil apapun, astagfirullah, astagfirullah, kan ada terus dosa itu ya. Ya, ya tunun Terima kasih. Terus ya tunun.
Alhamdulillah ya, yang punya pengalaman dengan istighfar. Boleh. Halo, Bib. Baik, izin di medsos ada yang bertanya tapi bukan pengalaman. Boleh. Uh, sebentar dibacakan dulu. Oh ini terima kasih kawan-kawan. Ini teh gimana sih cara nyumbangnya? Hamba Allah, donasi online, DT Peduli, zakat. Pakai itu ya? Pakai QRIS itu teh, Bib? Oh ya, tinggal di scan nanti langsung. Di scan langsung bisa gitu. Wah, Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif menafkahkan. Jadi kalau dapat ilmu teh langsung sedekah itu juga ya. Bukan sedekah ke AA, itu sedekah ke DT Peduli sebagai syukuran kepada Allah. Lanjut. baik, selanjutnya cara kita menyikapi jika kita tidak sependapat dengan orang tua kita, walaupun kita tahu bahwa perbuatan orang tua itu merupakan hal yang seharusnya dihindari, misalnya hutang. Ya memang bicara ke orang tua dengan bicara ke anak, bicara yang ke sesama usia tentu beda-beda tekniknya ya. Ini tidak sesederhana mendengar jawaban ini. Tapi yang paling kuat itu adalah doa. Ada kalanya kita menasehati seseorang, tetapi kita tidak meminta tolong kepada Allah yang ngebulak-balik hati. Nah ini titik lemahnya. Nasehati anak, nasihat, tapi seberapa kuat kita yakin hanya Allah yang bisa mengubah anak. Biasanya nasihat, atau sekolahkan di sana, sekolahkan di sini, cari teman ini, itu baik. Tapi tidak mungkin anak berubah kecuali Allah yang mengubah. Sama kepada orang tua, ya. Bisa disampaikan dengan baik-baik, bisa disampaikan ke orang yang disegani oleh orang tua, tapi jangan seperti yang mengajari atau menggurui, ya. Tapi kalaupun itu terbatas, doa, sholat, sunnah, kemudian doa lebih kuat daripada nasihat. Jangan sampai sibuk memikirkan nasihat, tapi lupa doa. Karena nasihat itu kecenderungannya adalah mengandalkan diri kita, tapi doa mengandalkan Allah. Ya, Pip. Baik, selanjutnya dari YouTube. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana caranya mengikhlaskan sesuatu yang sudah hilang dalam kehidupan? Karena bisa sekali, bagi saya mohon jawabannya, Apa yang hilangnya, Pip? kurang tahu, tidak disebutkan. Hilangkan macam-macam, ada hilang barang, ada hilang pasangan, ada hilang ingatan. Pip. Ya, Apa yang ya, hilangnya? Nyusahin kurang katanya. tahu, nggak ditulis. Nyusahin ini. Nah, jadi gini kawan-kawan. Salah satu bukti keimanan seseorang, ini hadis yang kemarin ya, bacakan lagi ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Apa cirinya? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah, berantusiaslah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi orang kuat iman itu orang yang paling semangat menyempurnakan ikhtiar. Karena ikhtiar itu ibadah. Dan mintalah tolong, doa itu huwal ibadah. Jadi kuat ikhtiarnya, kuat doanya. Ini ciri orang yang imannya kuat. Dan tidak lemah. Dia semangat
Nah, tapi jikalau terjadi sesuatu, wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, fala taqul law anni fa'atu kana kadza wa kadza. Jangan mengatakan, duh seandainya ini begini, begini nih. Seandainya ini begitu, begitu. Nah, melainkan kul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ini sudah ketetapan Allah. Dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu taftahu amala syaiton. Karena perkataan seandainya itu membuka pintu tipu daya setan. Bukan tidak boleh mengevaluasi, nanti ya terima dulu takdir. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, gitu ya. Jadinya nanti kita terima, tapi bergerak lagi ke takdir lain dengan cara yang baik ya. Oh iya nih kawan-kawan mungkin belum pada tahu Pip password dan Zoom kita ini ya. Tapi memang kalau pakai Zoom menjadi lebih pribadi, privasi, cuma mungkin kuotanya agak lebih kemakan dibanding dari YouTube, Facebook, TikTok dan semua medsos kita lainnya. Ada informasi nih kawan-kawan, ini AA sedang merancang dengan teman-teman di MG Digital ya, dakwah digital ini. Nanti yang premiumnya maksudnya yang serius ini mau belajar tauhid dan serius mau belajar tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Nanti kita kan ini ada yang macam-macam ya. Tapi yang memang serius mau belajar, nanti kita berikan satu link khusus ya yang memang kita intensif belajarnya supaya terjadi perubahan. Apa perubahan? Yaitu keyakinan kepada Allahnya makin mantap. Ajeg nanti goalnya tuh pokoknya bahagia lah dan hati makin bersih. Penampakannya nanti insya Allah akhlak makin baik. Dan halakosa itu ya halakosa. Nanti penampakannya yang sudah lulus tuh halakosa. Hajin itu tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Layin itu sangat sopan, santun, penyayang. Qorib itu adalah humble, menyenangkan, supel ya, tidak merasa lebih dari yang lain. Dan sahal, mudah urusan. Nanti penampakannya begitu. Ini yang diharamkan tersentuh api neraka. Mau tidak nih kita bikin grup seperti itu? Mau, Pak. Nanti kita buat linknya secara khusus. Selain yang umum seperti ini, bagi yang memang mau. Banget, Pak. Mau banget. Ya, baik. Pertanyaan terakhir. Pip. Baik, selanjutnya Ada dari yang lagi Instagram. asantum itu Al-Isra ayat 7 ya. Ya silakan. Baik, selanjutnya bagaimana cara memberi nasihat kepada orang lain cuman takut dari Instagram? Takut apa, Pip? Mungkin takut dimarahin atau orangnya galak gitu, Pak. Menurut Apip gimana? Kalau kata tadi mah didoakan saja. Sebaik-baik memberi nasihat adalah kitanya jadi contoh. Kitanya udah perilaku kitanya diniatkan jadi nasihat. Tawasobil haq itu adalah tidak hanya bicara, tapi perilaku kita, gaya hidup, cara bicara, diamnya itu harusnya sudah jadi contoh. Itu pun jadi nasihat. Nasihat yang paling paten itu adalah ketika perkataan, perbuatan, dan hati kita sama.
Kegagalan sebuah nasihat adalah ketika bagus perkataan tapi perilakunya tidak cocok. Ya, begitu Pip. Jadilah kita menjadi orang yang mengamalkan ilmu sebisa mungkin ya. Sahabatku sekalian, memang mendengar itu lebih mudah dari mengamalkan. Tetapi bagi orang yang sangat ingin mengamalkan, Allah tahu. Ingat surat Al-Ankabut 69. Nah, orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Ndud, Assalamualaikum Ndud. Apa kabar Ndud? Tak kedengaran suaranya Ndud. Pin tolong Ndudnya dibuka. Ndud, mana suaranya nggak kedengaran Ndud? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa kabar Ndud? Sehat? alhamdulillah sehat, ah. Ndud, kan Ndud berbaring terus nih. Apa aja sehari-hari yang dilakukan Ndud? Ya tadi udah kita istighfar terus, sebelum subuh, habis sholat gitu. Apa yang Sebelum dirasakan oleh Ndud dengan banyak istighfar? Apa Ndud yang dirasakan? Alhamdulillah, rezeki lancar, hati tenang, Walaupun Ndud berbaring aja gini terus ya. Ya, Jadi makanan teh ngejar-ngejar ke Ndud ya. Ndud mah jarang keluar nyari makanan ya. gitu, Apalagi teh isoh kan tangannya susah masukin ke mulut. Masuk sendiri ke mulut makanannya ya. Ya, Ndud yakin kepada Allah bahwa semua ini yang terbaik dari Allah. Ndud berbaring begini berpuluh tahun. yakin, yakin. Apa hikmahnya Ndud? Hikmahnya apa ya? Ndud nggak kecewa gitu hidup berbaring terus nggak kemana-mana? Enggak. Gimana caranya supaya ridho terhadap takdir Ndud? Ya itu istighfar terus, jangan berhenti ya. Ndud nggak berburuk sangka ke Allah gitu. Kenapa saya begini? Enggak, ini yang terbaik bagi Ndud. Bagaimana Ndud yakin ini yang terbaik? Yang terbaik gitu, yakin Ndud. Yakin. Ya dunia mah nggak lama lah Ndud. Iya. Cuman mampir sebentar aja. Sebentar. Nanti di akhirat yang lama mah ya. Iya. Walaupun Ndud berbaring begini tapi sudah jadi nasihat bagi kami, bagi AA juga ya. Aja belum tentu kuat ya. Nah, Ndud sudah dikuatkan oleh Allah. Teiso apalagi ya enggak? Itu dari tahun 83. Dari tahun 83 Ya, berbaring aja begini. Ya. Tapi insya Allah Ndud setiap saat dicatat oleh Allah. Amin. Setiap saat ada perhitungannya di sisi Allah. Tidak ada yang dikecewakan, dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ndud, jazakallah khair. Salam ke Teh Iso, salam ke Ajid juga di sana ya. Ada salah saya ke Bandung, Hah? Ada salah saya ke Bandung lagi. Iya insya Allah. Ndud, Ajid udah di wisudanya belum? Belum, Mak. Belum. Masih kurang nggak uangnya? Ya, belum ada kan. Kurang berapa? 18 lagi, 18 juta lagi. Ya. Kawan-kawan, ya Ajid ini adalah hamba Allah yang ngurusin Ndud dengan Teh Iso. Dan kuliahnya udah lulus, cuman belum bisa diwisuda. Masih kurang 18 juta lagi. Ndud tuh nggak pernah minta-minta nggak pernah minta tolong ya. Kecuali kalau ditanya aja. Silakan kawan-kawan, ladang amal nih. Semoga jadi sesuatu yang memberkahi rezekinya. Ajid tidak pernah minta-minta sama sekali. Nggak ada. Tapi aja digerakkan oleh Allah jadi nanya ya. Mungkin ini jalan dari Allah. Mangga kawan-kawan ladang amal ini ya.
Teng, jam 6 sudah tiba. Terima kasih sahabatku sekalian. Mohon maaf dan mohon didoakan. Kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Pak Sugoro, apa kabar Pak Sugoro? Pak Sugoro. Ya, nuhun semuanya. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.